Pada hari Sabtu 16 April 2022 lalu, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan telah mengumumkan jadwal pemberian tunjangan hari raya atau yang biasa disingkat menjadi THR dan juga gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara. Apa saja komponen dalam gaji ke-13 untuk PNS? Simak selengkapnya dengan Kumela hanya di Headline. Pemerintah sudah memutuskan untuk memberikan THR kepada PNS pada tanggal 22 April 2022, lalu untuk gaji ke-13 akan diberikan pada bulan Juli. Terdapat peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022. Hal ini dimaksudkan sebagai penghargaan atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara dan daerah, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dalam menangani pandemi dengan melaksanakan pelayanan masyarakat sampai saat ini. Pemerintah juga mengharapkan pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2022 ini bisa menambah daya beli masyarakat serta mendorong pemulihan ekonomi nasional dari dampak ekonomi global. Tunjangan Hari Raya Keagamaan atau yang biasa disebut THR adalah hak pendapatan pekerja berupa uang yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja menjelang Hari Raya Keagamaan. Kebijakan ini tertulis dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi buruh atau pekerja di perusahaan. THR kepada pekerja yang sudah bekerja sampai 12 bulan atau lebih secara terus-menerus dibayarkan sebesar upah dalam 1 bulan. Namun, jika pekerja yang bekerja dalam 1 bulan secara terus-menerus tapi kurang dari 12 bulan, dibayarkan secara proporsional sesuai dengan masa kerjanya. Untuk sejarah singkat tentang adanya gaji ke-13 para ASN ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1969. Namun terhenti pada tahun 1980 sampai tahun 1982 karena pada tahun-tahun itu pemerintah sudah memberikan tunjangan perbaikan penghasilan. Kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 1983. Kemudian pada tahun 1984 tidak diberikan karena pada saat itu sudah ada kenaikan gaji sebesar 15%. Lalu gaji ke-13 mulai diberikan kembali pada tahun 2004 saat masa kepresidenan Ibu Megawati Soekarno. Pada 2021 lalu komponen gaji ke-13 ini ada gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau umum dengan besaran sesuai dengan yang mereka terima di bulan Juni 2021. Adapun kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 pada tahun 2022 secara umum sebagai berikut. Yang pertama, diberikan kepada aparatur negara dan pensiunan. Kedua, diberikan sebesar gaji atau pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiun pokok seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural atau fungsional atau umum, lalu juga mendapat 50% tunjangan kinerja per bulan sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya bagi jabatan yang menerima tunjangan kinerja. Yang ketiga, basis pembayaran THR tahun 2022 adalah penghasilan bulan April tahun 2022. Sedangkan basis pembayaran gaji ke-13 tahun 2022 adalah penghasilan bulan Juni tahun 2022. Keempat, pencairan THR dimulai pada periode 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri di mana pihak yang mendapat kebijakan ini dapat mengajukan SPM ke Kantor Pelayanan Kebendaraan Negara dimulai dari tanggal 18 April 2022 dan dapat dicairkan oleh KPPN sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kelima, perihal THR yang belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri akan dibayarkan sesudah Hari Raya Idul Fitri. Keenam, gaji 13 untuk aparatur sipil negara dibayarkan pada bulan Juli tahun 2022. Ketujuh, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran untuk pembayaran THR tahun 2022 yang diperkirakan berjumlah sekitar 34,3 triliun yang dibagi menjadi dua alokasi anggaran yaitu sekitar 19,3 triliun untuk aparatur negara yang bekerja pada instansi pusat dan sekitar 15 triliun untuk pembayaran THR bagi aparatur negara yang bekerja pada pemerintah daerah dari DAU dan dapat ditambahkan dari APBD 2022 sesuai kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah. Lalu yang ke-8, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan yang bersumber dari APBD diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
Oleh karena itu, Bapak Menteri Dalam Negeri meminta kepada rekan-rekan kepala daerah, gubernur, bupati, hingga wali kota agar segera menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden berdasarkan peraturan pemerintah yang sudah ada dan petunjuk-petunjuk dari Kementerian Keuangan untuk segera menyusun peraturan kepala daerah tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2022. Dalam press statement THR dan gaji ke-13 yang diselenggarakan pada 16 April 2022 lalu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan ini selalu memperhatikan keseimbangan dengan pelaksanaan program-program lainnya yang tentu sudah diatur juga dalam Undang-Undang APBN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengapresiasi atas adanya kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini. Ia menilai Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mencermati selama 2 tahun kebelakang gelagat perkembangan dinamika seluruh aparatur pemerintah baik pusat maupun daerah yang telah memberikan kontribusi khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19. Di awal tahun 2022 lalu, THR hanya diberikan kepada aparatur negara tertentu seperti pejabat di bawah eselon serta pensiunan. Besaran THR dan gaji ke-13 pun hanya berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Sedangkan pada tahun 2021 pulihnya ekonomi negara dan sudah mulai adanya perbaikan kondisi APBN meskipun ancaman COVID-19 masih berat. Oleh karena itu THR dan gaji ke-13 dibayarkan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan. Fokus utama APBN sejak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 lalu adalah melindungi masyarakat dan dunia usaha dengan instrumen utamanya yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga disingkat menjadi PEN. Pada tahun 2022, PEN fokus di bidang kesehatan, perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, dan penguatan pemulihan ekonomi khususnya bagi UMKM. THR dan gaji ke-13 pada tahun ini diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Di tahun 2022, pemerintah juga melanjutkan alokasi anggaran subsidi sebesar Rp207 triliun yang disertakan dengan penyaluran berbagai perlindungan sosial yang tetap tinggi sebesar Rp431,5 triliun. Alokasi anggaran subsidi juga diharapkan dapat menambah bantalan perlindungan sosial menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dengan memberikan bantuan langsung tunai pangan atau yang dikenal dengan BLT minyak goreng untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat dan 2,5 juta pedagang kaki lima di tahun ini. Nah, itu tadi penjelasan tentang THR dan gaji ke-13 untuk para PNS. Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe juga channel YouTube Geolive dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Makasih sudah menonton, sampai jumpa di episode headline berikutnya.